Namanya Andi, seorang pria asal Jakarta yang saat itu pulang kampung bersama istrinya tercinta, Rina, dan dua anak mereka, Aisyah dan Fahri. Sebuah Toyota Avanza hitam berangkat dengan semangat mudik seperti jutaan orang lainnya. Tapi siapa sangka, perjalanan yang seharusnya penuh sukacita itu berubah menjadi pengalaman paling mencekam dalam hidupnya, yang kemudian dikenal sebagai tragedi Brexit 2016. Sejak keluar dari tol Cipali menuju Pejagan, Andi sebenarnya sudah mulai merasakan ada yang janggal. Laju kendaraan makin padat, tapi tidak kunjung lancar. Lampu-lampu rem mobil di depannya terus menyala seperti barisan merah tak berujung. Kadang mereka berhenti 10-15 menit tanpa bergerak sedikit pun. Ini bukan lagi padat merayap, batin Andi. Tanda-tanda lain pun semakin jelas. Beberapa kilometer sebelum Brebes exit, SPBU penuh antrian panjang hingga tumpah ke jalan, membuat arus makin tersendat. Banyak pengendara panik, takut kehabisan bensin. Tak jauh dari sana, ia melihat mobil-mobil mogok. Kap mesin terbuka, pengemudi sibuk menambah air radiator. Asap tipis mengepul di udara panas. Situasinya kian menegangkan. Dan panas hari itu, terik matahari Jawa Tengah seolah memanggang. Andi melihat banyak keluarga lain membuka pintu mobil. Anak-anak turun duduk di aspal, sebagian menangis karena gerah dan lapar. Di dalam mobilnya sendiri, Aisyah mulai rewel, sementara Fahri merengek minta air. Namun yang paling membuat Andi gelisah adalah ketiadaan informasi. Tak ada papan penunjuk elektronik, tak ada petugas yang memberi arahan. Radio mobil hanya memutar lagu tanpa kabar lalu lintas. Semua orang seakan dibiarkan buta, terjebak tanpa kepastian. Puncaknya terjadi saat jalur benar-benar menyempit mendekati pintu keluar Brebes. Dari kejauhan terlihat ribuan kendaraan berebut masuk ke satu titik sempit, layaknya leher botol. Saat itulah Andi sadar ini bukan sekedar macet panjang, ini bencana besar. Kecemasan berubah jadi ketakutan ketika ia mendengar kabar dari mobil sebelah bahwa ada orang yang pingsan karena kelelahan. Tak lama ia melihat sendiri seorang ibu renta di beberapa mobil depan harus ditolong keluarganya karena kehabisan napas. Ambulan tak bisa masuk. Suara sirine terdengar samar, tapi terhenti entah di mana. Andi sekeluarga hanya bisa bertahan. AC mobilnya ia matikan untuk menghemat bensin. Tapi itu berarti harus menahan panas yang menyiksa. Sementara sang istri Rina menggenggam tangan anak-anak mereka, berusaha menenangkan, sementara mata Andi terus awas ke sekitar, berharap ada jalan keluar. Saat itu momen mudik yang harusnya menyenangkan lantaran menyambut Hari Raya Idul Fitri justru berubah menjadi petaka yang mematikan.
Berjam-jam kemudian, saat malam merambat, barisan mobil mulai sedikit bergerak. Dengan sisa tenaga dan bensin, akhirnya mereka bisa keluar dari tol, melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Namun rasa lega bercampur pilu. Di rumah, Andi tahu dari berita bahwa belasan orang meninggal dunia akibat terjebak dalam tragedi yang sama. Ia tersentak. Ternyata hanya berjarak puluhan mobil darinya ada keluarga lain yang tak selamat. Andi merasa seperti diselamatkan, namun sekaligus dihantui bayang-bayang. Bagaimana kalau saat itu dirinya serta istri dan anak-anaknya yang menjadi korban? Menurutnya, tragedi Brexit 2016 bukanlah sekedar kemacetan panjang biasa. Ia adalah akumulasi dari lonjakan arus mudik, infrastruktur yang belum siap, serta koordinasi lapangan yang lemah. Ribuan kendaraan dipaksa masuk ke jalur yang sempit, menumpuk di leher botol. Keluar Brebes, sementara tidak ada rekayasa lalu lintas yang memadai untuk mengurangi arus. Pemerintah saat ini memang telah membuka tol Cipali dan jalur Pejagan Brebes dengan tujuan memperlancar mudik, tapi ternyata belum dibarengin dengan fasilitas penunjang. SPBU tidak cukup, jalur keluar terlalu sempit, dan tidak ada sistem informasi real time yang memberi arahan jelas ke pengendara. Inilah letak kecolongan terbesar. Banyak pihak menilai bahwa Kementerian Perhubungan dan jajaran kepolisian lalu lintas kurang antisipatif. Mereka gagal membaca potensi ledakan kendaraan saat puncak mudik. Padahal pola macet sebenarnya biasa diprediksi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun tahun 2016 menjadi bencana karena jalan tol baru justru mengalihkan beban besar ke satu titik. Tak bisa dipungkiri, pemerintah pusat pun ikut terseret sorotan karena infrastruktur dibuka terburu-buru tanpa perhitungan matang di lapangan. Mudik yang seharusnya membawa sukacita justru berakhir dengan belasan korban jiwa. Sejak saat itu, tragedi Brexit menjadi pelajaran pahit, bukan hanya soal kemacetan, tetapi juga tentang bagaimana manajemen krisis lalu lintas dan keselamatan publik harus menjadi prioritas dalam setiap pembangunan. Sebab apa artinya jalan tol megah jika di ujungnya justru menjadi jerat maut bagi rakyat yang ingin pulang kampung halaman. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, dan di komen agar kita selalu semangat membuat video-video terbaru. Jangan lupa